Assalamualaikum, selamat datang di Bismillah, Bincang Islamnya. Kayla, gak kerasa ya kalau misalnya bulan suci Ramadan ini akan segera berakhir. Dan kita akan mulai menyambut Hari Raya Idul Fitri. Benar banget, karena di Hari Raya Idul Fitri ini adalah momen dimana orang setelah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Nah, Deva, kalau misalnya di hari Lebaran ini apa yang dapat tunggu? Kalau yang aku tunggu ya biasanya ketupat, karena mama aku kalau misalnya masak ketupat itu enak banget Kayla. Dan yang pastinya malam takbiran. Nah kalau kamu apa? Aku juga malam takbiran sama kue Lebaran tuh. Wih, mantap. Wah ini cocok banget nih dengan tema yang akan kita bahas, yaitu adalah ciri khas perayaan Lebaran di Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja simak videonya. Yang pertama, ada ketupat. Nah, setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, hiasan ketupat sudah mulai terpajang nih di mana-mana. Ketupat sudah menjadi tradisi Lebaran yang begitu melekat di tanah air. Bahkan sampai menjadi simbol di kartu ucapan, hampers, dan lokasi publik yang menggunakan gambar ketupat. Saat Lebaran, ketupat sangat identik dengan masyarakat Indonesia dan menjadi menu yang enak untuk disantap. Ketupat ini selalu terhidang di meja makan untuk menemani keluarga merayakan Hari yang Fitri. Terbuat dari anyaman daun kelapa, kulit ketupat ini menjadi suatu ciri khas ketupat loh, yang diisi dengan beras kemudian dimasak hingga menjadi nasi yang padat dan terbentuk seperti ketupat. Biasanya ketupat ini dimakan bersama opor ayam, rendang, sambal goreng ati atau sate ayam. Rasanya yang sungguh nikmat, lezat, dan tentunya sambil ngumpul nih sama orang tua dan keluarga kita. Nah, selanjutnya nih adalah kue Lebaran. Saat Lebaran tiba, setiap orang nih mulai memenuhi meja tamu dengan berbagai macam kue untuk menjamu tamu yang datang berkunjung. Seperti kue nastar, kastengel, putri salju, kue coklat, kue kacang, dan lainnya. Bahkan ya, ada yang menyuguhkan kolang-kaling, agar-agar, dan pangan lainnya. Tradisi ini sangat unik sekali nih teman-teman. Dan biasanya 2 minggu atau seminggu sebelum Lebaran, ibu-ibu sudah sibuk nih bikin kue kering. Selain itu nih ya, hal lainnya yang identik adalah baju baru. Belanja pakaian baru menjelang Lebaran sudah tidak asing lagi nih di Indonesia. Membeli baju baru seperti sudah menjadi keharusan bagi sebagian orang. Kurang afdol rasanya jika Lebaran nggak pakai baju baru. Pantas saja ya, setiap bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, pusat perbelanjaan selalu ramai pengunjung dengan tawaran diskon, harga spesial, dan promo menarik lainnya. Ada nih yang berpendapat bahwa dengan memakai baju baru di Hari Raya Idul Fitri ini merupakan simbol dari hari Lebaran itu sendiri, yaitu kembali fitri dan suci. Tapi yang perlu diingat nih teman-teman, tidak memaksakan diri untuk membeli baju baru, apalagi sampai menghambur-hamburkan uang, karena yang terpenting adalah berlebaran dengan hari yang bersih. Nah, yang keempat adalah THR, yaitu tunjangan hari raya. THR ini merupakan tradisi yang tidak lepas dari Lebaran. Pembayaran THR menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Berkah THR yang diterima setiap pekerja biasanya akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti membeli baju, terus mudik, membayar utang, bersedekah, sampai memberikan salam tempe ke anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak kecil bersilaturahmi ke rumah, baik tetangga dan sanak saudara yang masih sekolah atau belum bekerja, dibagikan THR ya. Tidak hanya itu, ada mudik. Nah, mudik ini sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, mulih disik, yang berarti pulang dulu, kemudian diangkat menjadi bahasa nasional untuk mendeskripsikan kegiatan para perantau kembali ke kampung halamannya. Mudik ini merupakan tradisi dari tahun ke tahun di Indonesia menjelang Lebaran. Pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan keluarga, tapi sayangnya tradisi mudik di tahun ini masih diberlakukan pelarangan untuk masyarakat Indonesia karena pandemi COVID-19. Jadi ditahan dulu ya teman-teman mudiknya, jangan sampai kita menularkan virus ke keluarga kita yang di kampung. Nah, yang terakhir nih adalah malam takbiran. Nah, ini nih yang paling menjadi momen penanda berakhirnya Ramadan. Persis di malam sebelum Lebaran biasanya ada tradisi takbir keliling. Para anak muda berkumpul nih membawa beduk, bunyi-bunyian lain, dan keliling kampung atau kompleks sambil bertakbir. Bahkan ya, suara takbir juga berkumandang di seluruh masjid dengan pengeras suara untuk menambah suasana malam Lebaran. Apalagi nih ya, kalau di desa atau di kampung nih, takbir keliling biasanya membawa obor untuk penerangan jalan. Tradisi malam takbiran ini bisa dibilang sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia loh.
Nah, itu dia fakta menarik perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia dan masih menjadi tradisi oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Ya betul banget, dan aku yakin teman-teman udah pada nggak sabar nih untuk menyambut hari raya kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Oke teman-teman, sampai sini saja video kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semuanya. Wassalamualaikum, see you.